para pemirsa Logika Rakyat dalam dan luar negeri. Nah, jadi perlu kita sampaikan kepada Anda semua bahwa tadi sekitar pukul 14.00 kami telah mendatangi kantor Kaba Intelkam Mabes Polri untuk menyampaikan hal-hal terkait masalah tata cara penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang 9 tahun 98. Dan tentu saja kami harapkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang kita hormati dan kita cintai agar benar-benar menjalankan tupoksinya yang presisi, sehingga jangan sampai Anda membackingi kepentingan kaum pemodal dengan berbenturan dengan kaum buruh yang akan melaksanakan penyampaian di muka umum yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan konstitusi. Bahwa tentu saja dasar-dasar ini sudah kita lakukan, baik mediasi, baik juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi, juga dilakukan dengan aksi-aksi kemarin-kemarin. Tapi sampai saat ini pemerintahan Joko Widodo masih saja bersikukuh untuk tetap memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan diam-diam Kementerian Tenaga Kerja melakukan serap aspirasi PP 3536 yang merupakan pembangkangan konstitusi. Ini tentu saja tidak dapat kita benarkan. Sebagai seorang warga negara yang selalu dihimbau untuk taat hukum, ternyata pemerintah saat ini paling di depan melanggar hukum. Ini tentu saja perlu kita berikan teguran keras. Maka dalam aksi tanggal 10 Agustus nanti, selain daripada Aliansi Aksi Juta Buruh, juga kawan-kawan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, yaitu Gebrak, juga ada kawan-kawan SPN yang dipimpin oleh Bapak Joko Heriono, bukan Joko Widodo. Ya kan? Dan juga ada kawan kita dari Aspek Indonesia yang tetap konsisten, yang dipimpin oleh Ibu Presiden Mira Sumirat. Yang tentu saja menonton channel ini, kita doakan semoga beliau panjang umur dan sabar dan tabah ya kan, menjalani segala macam rintangan yang hari ini mendera Anda, karena itulah konsekuensi logis dari seorang pejuang yang amanah istiqomah pasti akan penuh dengan liku-liku penderitaan, karena sesuai dengan surah Al-Balad ayat 9, 10, 11 bahwa yang termasuk jalan sukar dan mendaki itu adalah membebaskan budak dari perbudakan. Maka dari itu aksi 10 Agustus ini salah satu konsep daripada menghormati dan meyakini ayat-ayat konstitusi Al-Quran, kita hancurkan perbudakan modern yang diciptakan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, produk daripada pemerintahan rejim Jokowi yang ugal-ugalan, amburadul, brengsek, jahanam, ya kan, yang memang harus segera dihapuskan dari muka bumi Indonesia, karena itu adalah tentu saja bertentangan dengan konstitusi, sudah terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, juga tidak mampu menjaga tumpah darah Indonesia, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu adalah teori tipu-tipu, teori pembodohan. Dan itu tentu saja bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah konstitusi. Jadi Pak Jokowi ini udah semakin banyak ini pembangkangan konstitusi yang Anda lakukan. Sudahlah, kalau sudah tidak bisa lagi memimpin republik ini, ya kan, lebih bagus Anda mundur aja dari jabatannya. Itu lebih legowo, lebih terhormat, dan lebih negarawan. Karena untuk apa itu kalian angka-angka Menko Info itu segala macam, apalagi ini dari tim sukses. Apa sudah tidak ada kaum intelektual yang mau jadi kabinet Jokowi Ma'ruf sehingga copot aja ini kan tim sukses yang menjadi, padahal dan tugasnya lucu, terlalu kecil untuk kelas Menko Info, memberantas akun-akun yang mengganggu apa ini, ya kan, itu saja membunuh demokrasi. Jadi Menko Info itu harusnya mampu menciptakan negara Indonesia ini yang demokratis. Jadi penyampaian pendapat di muka umum itu harus, siapapun berhak, apapun itu, ya kan, selama masih batas-batas yang wajar dan sesuai dengan fakta dan data yang ada, ya biarkan saja. Masa jelas-jelas Pak Jokowi sudah menghancurkan masa depan kaum buruh Indonesia dengan menghadirkan undang-undang Omnibus Law, masa mau dipuja-puji? Yang benar aja, itu kan bertentangan dengan logika akal sehat kita. Maka dari itu Logika Rakyat hadir untuk memberikan kecerdasan kepada rakyat Indonesia, mengajar rakyat Indonesia untuk berlogika, ya kan. Jadi selain daripada akal sehat harus didukung dengan logika yang sehat, ya kan. Kalau logikanya sudah sehat, insya Allah buruh-buruh dan rakyat Indonesia ini akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang terukur, ya kan,
tentu saja mengedepankan nilai-nilai jujur, benar dan adil. Jadi para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, bahwa tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dan saya ingatkan lagi pesan Nabi Muhammad SAW sebelum dia meninggal. Yang pertama adalah jagalah sholatmu, yang kedua adalah lindungilah orang-orang lemah di sekitar kamu, di sekitar kalian. Jadi ini sudah jelas. Jadi gerakan 10 Agustus 2023 ini gerakan perlawanan daripada korban keganasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini jelas sekali untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia yang hari ini benar-benar sudah merasakan penindasannya yang luar biasa. Dan tentu saja gerakan 10 Agustus 2023 ini sudah sesuai dengan konstitusi, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan ayat-ayat Tuhan secara konstitusional. Konstitusi Quran, konstitusi Injil, konstitusi Zabur, Taurat, semua sudah sesuai. Karena Nabi Muhammad yang diutus yang mendapatkan kitab-kitab itu lahir ke dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan undang-undang Omnibus Law. Itu. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kita, dan jangan lupa ini terlalu banyak kasus yang terjadi hari ini, apalagi kezoliman terhadap petani juga. Kemarin 3,3 juta hektar lahan yang jelas-jelas dirampok oleh kaum pemodal oligarki yang rakus jabatan dan kekuasaan itu. Tiba-tiba Pak Luhut Binsar Panjaitan main putih-putihkan aja. Memangnya rambut disemer putih? Enak aja nih Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Benar-benar seharusnya tanah 3,3 juta hektar itu diserahkan kepada rakyat Indonesia. Bayangkan kalau satu orang warga negara Indonesia yang hidup dalam kesusahan tidak punya tanah, dikasih tanah 2 hektar, ya kan? Itu ada sekitar 1,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan kehidupan yang layak, upah layak, dan apalagi ini kerja yang layak, ya kan? Jadi itulah semua bentuk-bentuk ketimpangan yang tentu saja sangat ironis terjadi hari ini. Begitu banyak lagi, masih banyak lagi lah. Belum lagi tambang-tambang, belum lagi sahabat kita ya, yang di Morowali ya, GNI ya, yang sampai sekarang ada mati terus, ya buruh mati terus gara-gara undang-undang Omnibus Law. Yang punya pabrik mah lenggang kangkung begitu saja. Yang ironisnya malah aktivis buruh yang ditangkap-tangkapin. Ya tentu saja ini kan bertentangan dengan slogan presisi dari Pak Kapolri. Jadi mohon juga kepada Pak Kapolri untuk lebih atensi juga, memberikan peringatan keras lah, atau setidak-tidaknya Kapolres Morowali Utara itu dicopot aja dari jabatannya, dan Kapolda Sulteng juga copot aja, karena itu sama saja, itu sudah menciptakan ketidakadilan bagi kaum buruh. Nah mungkin itu penyampaian dari saya.